Apa yang terlintas dalam pikiran saat menyebutkan Apple? Beberapa produk yang paling umum digunakan tentu saja iPhone, iPad, dan Mac. Kemungkinan Anda saat ini menggunakan perangkat Apple. Pabrik manufaktur Apple terbesar adalah cabang Zhengzhou Group Teknologi Foxconn. Perusahaan kantor pusat berjejer di Changkota, Taipei Baru, Taiwan. Terry Gou, seorang Taipan Taiwan, mendirikan Foxconn pada tahun 1974. Menurut Forbes, Terry bernilai $6,5 miliar dan telah dibaptis Donald Trump Taiwan. Sementara Foxconn telah memberikan peluang kerja bagi banyak orang, itu telah dirusak oleh kontroversi. Saya tahu Anda penasaran ingin mengetahui detailnya, jadi mari kita turun ke dalam pabrik Apple terbesar di Cina. Di dalam produksi pabrik, Foxconn terbesar terletak di kota Longhua, Shenzhen. Banyak pekerja bekerja di ilmu pengetahuan dan teknologi Longhua, kampus tertutup. Sering disebut kota Foxconn, pabrik produksi raksasa menempati rekor 15 juta kaki persegi. Anda akan terkejut mengetahui bahwa pabrik produksi memproduksi sekitar setengah dari semua perangkat Apple secara global. Dari kemampuannya untuk memproduksi hingga 500.000 iPhone setiap hari, perusahaan menyebut dirinya dengan nama kota iPhone. Pabrik mencakup sekitar 1,2 meter persegi, atau 3 km, dan fitur kolam renang, 15 pabrik jaringan televisi yang dikenal sebagai Foxconn TV, dan pemadam kebakaran. Anda dapat menemukan pusat dengan restoran, bank, toko, rumah sakit, dan toko buku. Banyak staf di pabrik bekerja 12 jam setiap hari, 6 hari seminggu. Hanya agar Anda tahu, beberapa kota AS memiliki lebih sedikit orang daripada tenaga kerja di pabrik Foxconn di Zhengzhou. Anda mungkin terkejut dengan pernyataan itu, tetapi memang benar. Anda mungkin bertanya-tanya di mana semua asrama pekerja itu tinggal, tersedia di antara bangunan 10 dan 20 lantai. Jika Anda pernah bekerja di pabrik sebelumnya, dalam hal ini Anda tahu bahwa tim penjual dan pengusaha biasanya mendirikan toko terdekat untuk menghasilkan uang dari menjual berbagai produk, makanan jalanan, dan memijat. Hingga 1,3 juta karyawan memperoleh pendapatan dari pabrik Foxconn di Cina. Sejauh ini, perusahaan adalah pegawai swasta terbesar di Cina. Pada tahun 2007, Foxconn mulai memproduksi gadget Apple. Sejak saat itu, perusahaan telah menghadapi satu tuduhan setelah yang lain, berkisar dari staf yang mengeluh tentang kondisi kerja yang mengerikan, hingga pelanggaran tenaga kerja, dan hukuman berat bagi pekerja ketika mereka membuat kesalahan. Foxconn mengalami bunuh diri di antara para pekerjanya antara tahun 2010 dan 2011. Baik Foxconn dan Apple harus membuat beberapa perubahan di pusat produksi untuk mengendalikan situasi. Tentu saja tidak ada perusahaan yang ingin kehilangan reputasinya, dan akan menyelamatkannya sebelum kondisinya memburuk. Sekarang, Anda harus tahu bahwa banyak perusahaan besar mengandalkan dukungan pemerintah untuk tetap bertahan. Dalam hal ini, banyak pemerintah telah berperan dalam mendukung perusahaan melalui dukungan, insentif pajak, dan subsidi untuk mempertahankan produksi Zhengzhou. Dari bantuan yang diterima Foxconn dari pemerintah, mereka telah membangun pembangkit listrik dan jalan baru menuju pabrik. Mereka juga dikelola bayar biaya transportasi dan energi. Foxconn juga memanfaatkan bantuan yang mereka terima dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan bonus target ekspor yang berjumlah $56 juta pada tahun 2016. Untuk perusahaan sebesar itu, mereka membutuhkan banyak upaya dari pemerintah. Provinsi telah menetapkan peraturan yang mencakup jumlah karyawan dari kota dan desa setempat yang bekerja di pabrik. Kadang-kadang ketika pekerjaan menjadi sangat berat, perusahaan menerima pekerja tambahan dari perusahaan batu bara pemerintah. Menurut Waktu Keuangan, Sekolah Perdagangan mengirim siswa dari usia 16 tahun untuk bekerja di Foxconn untuk memperoleh pengalaman kerja, yang akan bantu mereka lulus. Sebelum iPhone 10 dirilis, laporan menunjukkan bahwa banyak siswa bekerja lembur di perusahaan, dan mungkin Anda mengenal seseorang yang bekerja di sana, tetapi apakah Anda tahu bahwa tindakan ini ilegal di bawah peraturan Cina? Berbicara tentang waktu di tahun 2016,
Lu Mi yang mengepalai perusahaan perekrutan swasta di Zhengzhou mengatakan setiap Departemen Tenaga Kerja Kota dan Kementerian Sumber Daya Manusia terlibat. Seperti apa jadwal harian khas di Foxconn terlihat, seperti pekerja bangun jam 6.30 pagi, dan melapor ke pabrik jam 7 pagi. Staf harus sarapan dan duduk di posisi kerja mereka pada jam 8 pagi. Makan siang berlangsung selama 1 jam, dengan banyak staf lebih memilih untuk makan di hotel yang tersedia di dalam Foxconn. Namun beberapa tim memilih vendor di luar kampus karena makanannya lebih baik. Shift akan berakhir pada jam 5, tetapi terkadang staf menawarkan untuk bekerja lembur, sering kali keluar dari jam antara jam 8 dan 10 malam, setelah jam kerja staf bebas untuk makan malam bersama dengan teman-teman mereka. Pihak yang berkepentingan bahkan dapat bermain video game sebelum tidur jam 11 malam. Jadwal ini tetap tidak berubah kecuali staf harus bekerja selama shift malam. Pengalaman pribadi apa yang dimiliki karyawan yang bekerja di Foxconn? Saya tahu Anda mengidentifikasi lebih baik dengan cerita dari pengalaman nyata. Jadi ini dia satu pekerja mengatakan dia bekerja pada 1.700 iPhone setiap hari. Ini secara kasar diterjemahkan menjadi 12 layar iPhone selama berjam-jam sepanjang hari. Pekerja lain yang berspesialisasi dalam pengikat chipboard mungkin memerlukan 1 menit untuk setiap iPhone, menyelesaikan sekitar 700 buah per hari. Sementara pekerja Foxconn menemukan pekerjaan mereka repetitif dan membosankan. Mereka akui tidak berlebihan, di tengah tudingan wajah Foxconn. Banyak orang senang bekerja di sana, terutama penduduk asli Hanon. Leo, seorang vendor lokal dan mantan pekerja di pusat produksi, mengatakan, "Orang suka bekerja di pabrik ini karena kamu dekat dengan keluargamu jika kamu dari Hanan. Kamu libur minggu, dan kamu bisa pulang dan kunjungi keluargamu. Itu keuntungannya." Leo juga menyebutkan gaji tinggi dan tekanan minimal adalah alasan mengapa banyak karyawan belum pergi. Banyak pekerjaan pabrik yang berulang. Para pekerja tidak harus berjuang saat bekerja, kehidupan di pabrik Zhengzhou seperti tinggal di desa. Berpikir tentang semua yang terjadi di desa, beberapa karyawan membuang waktu luang mereka dengan melihat-lihat smartphone mereka. Banyak pekerja di pabrik Foxconn Zhengzhou berusia 20-an. Memberi lingkungan perasaan ilmiah, kebanyakan dari mereka telah bekerja di sana selama hampir setahun, kecuali untuk beberapa memperingati 2 tahun, yang mereka katakan adalah keabadian. Banyak pekerja akan pergi setelah tahun pertama karena bosan dan kurang minat. Tentu saja setelah Anda tidak termotivasi berhenti adalah satu-satunya pilihan. Tidak seperti banyak pekerja stasiun, kerja di sini tidak berlaku untuk peran tertentu. Alih-alih Anda ditugaskan ke departemen di mana lebih banyak orang dibutuhkan. Beberapa departemen seperti inventaris kontrol, lebih santai daripada yang lain, memungkinkan karyawan untuk makan roti mereka di mana saja. Ini adalah kabar baik bagi pecinta roti, tetapi agar Anda tahu semakin formal departemen, semakin banyak peluang lembur yang Anda dapatkan, Anda bahkan akan memiliki peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Satu pekerja berpenghasilan $470 per bulan sebagai staf mengatakan, "Meskipun mereka dapat menghasilkan sekitar 5.000 yuan per bulan, yang cukup tinggi di mata saya merasa bahwa para pekerja ini tidak dalam keadaan sehat karena lembur." Tugas berulang di Zhengzhou pabrik adalah urutan hari ini, dan mungkin mengapa banyak pekerja pergi setelah 1 tahun. Dalam hal ini Chen, seorang pekerja di sini, berkata, "Akhirnya saya merasa kesal pada inti hati saya, seperti saya tidak punya tujuan." Tetapi hal baiknya adalah Anda selalu dapat berhenti untuk pekerjaan yang lebih baik sesuka hati. Tidak semua orang bisa pergi meskipun banyak pekerja di jalur perakitan memiliki keluarga untuk dinafkahi, dan pergi tidak pernah menjadi pilihan. Yang mengejutkan, banyak pekerja tidak tahu bahwa kesempatan yang lebih baik dapat berarti bekerja lebih sedikit untuk mendapatkan gaji yang lebih baik, atau melakukan tugas yang tidak terlalu monoton. Bekerja di sini tidak lebih baik atau lebih buruk. Bagi sebagian dari mereka yang mereka lakukan hanyalah mencari nafkah, dan mereka merasa kondisinya sama di semua pabrik. Tetapi pandangan ini mewakili hanya beberapa dari mereka. Yang harus Anda ketahui bahwa tenaga kerjanya besar, dan pendapat serta pengalaman setiap orang berbeda-beda. Misalnya, beberapa pekerja mengeluh tentang tidak cukup tidur karena pergantian shift, sementara yang lain merasa nyaman. Banyak pekerja di pabrik, Foxconn, Zhengzhou, dan lainnya di Cina mengeluh tentang kondisi kehidupan. Pada tahun 2012 beberapa karyawan Foxconn memprotes kondisi sanitasi, asrama yang penuh sesak, dan makanan yang tidak memadai. Pekerja yang tidak tahan asrama atau mereka yang memiliki keluarga memiliki pilihan untuk menyewa apartemen 1 kamar. Tetapi ini sedikit mahal, karena itu beberapa melakukannya,
Dengan semua informasi ini, mungkin Anda ingin bekerja di dalam pabrik Apple terbesar, atau mungkin tidak. Tinggalkan kami sepatah kata di bagian komentar yang kami ingin tahu dari Anda.